Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Mary Christina Wule, NIM saya 2024-280026. Di sini saya akan menjelaskan materi metabolisme. Langsung saja, metabolisme merupakan proses kimia dalam tubuh di mana di sini dia menghasilkan energi. Energi ini akan dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan tubuh. Metabolisme terbagi atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Lalu, pada katabolisme terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Respirasi aerob terbagi atas 4 tahapan, yaitu pertama gligolisis, yang kedua itu dekarbolisasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, dan keempat itu transfer elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob terbagi atas 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Sedangkan anabolisme sendiri terbagi atas 2 juga, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis terbagi atas 2 tahapan, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Sedangkan kemosintesis itu tidak terbagi lagi dan dia hanya satu. Di sini saya akan memperdalam mengenai materi pada katabolisme. Langsung saja kita masuk dalam respirasi aerob, yaitu pada tahapan pertama terkait glikolisis. Jadi baik, bisa dilihat di sini bahwa mekanismenya glukosa 6-fosfat akan mengambil satu gugus fosfat dari ATP dengan bantuan enzim heksokinase untuk membentuk glukosa 6-fosfat. Lalu, glukosa 6-fosfat ini akan mengalami proses isomerisasi dengan bantuan enzim fosfoglukosamerase untuk membentuk fruktosa 6-fosfat. Lalu, dari fruktosa 6-fosfat ini akan mengambil satu lagi gugus fosfat dari ATP untuk membentuk fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Di sini atau pada tahapan ini sudah terjadi atau pengambilan 2 ATP. Dari fruktosa 1,6 bifosfat ini akan terjadi proses pemecahan menjadi dihidrogiaseton fosfat atau DHAP dan gliseradehid 3P atau PGAL dengan bantuan enzim aldolase. Lalu dari DHAP ini akan diubah ke dalam 3P atau PGAL. Di sini hanya tersisa 2 molekul saja. Lalu gliseridehid 3PGAL ini akan mengalami proses pelepasan elektron NAD dan terbentuklah 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim triafosfat dehidrogenase. Lalu 1,3 bifosfoglycerat ini akan mentransfer satu gugus fosfat ke ADP untuk membentuk ATP dan 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerokinase. Lalu 3 fosfoglycerat akan diubah 2 fosfoglycerat. Di sini dibantu oleh enzim fosfoglutamase. Lalu 2 fosfoglutamase ini akan kehilangan air atau H2O untuk membentuk fosfonoebilforat. Fosfonoebilforat ini akan terbentuk menjadi asam pirufat. Dari proses 2 fosfoglycerat akan mentransfer satu gugus fosfat ke ADP untuk membentuk ATP lalu membentuk asam pirufat. Proses dari 2 fosfoglycerat ini melalui enzim enolase, sedangkan dari fosfat noebilforat ke asam pirufat itu melalui bantuan enzim pirufat kinase. Tahapan berikutnya adalah dekarbolisasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif ini merupakan jembatan antara
glikolisis menuju ke siklus Krebs, di mana dekarbolisasi oksidatif ini terjadi pada matris mitokondria. Nah, asam pirufat tadi yang dari sitosol akan masuk ke dalam matris mitokondria. Di sini dia akan kehilangan satu atom karbon dalam berupa karbon dioksida. Jadi di sini hanya 2 saja tersisa molekul. Nah, 2 elektron ini akan dilepaskan lalu akan ditangkap oleh NAD+ dan diubah menjadi NADH plus H+. Di sini disebut dengan asetil. Asetil NADH atau plus H+ ini akan bergabung dengan koenzim A untuk membentuk asetil koenzim A. Terus tahapan yang ketiga itu adalah siklus Krebs. Baik, kita lihat di sini di mana asam oksaloasetat akan bergabung dengan asetil koenzim A menjadi asam sitrat dengan bantuan enzim sintase. Lalu, asam sitrat akan mengalami proses isomerisasi dengan bantuan enzim akonitase untuk membentuk asam isositrat. Lalu, asam isositrat akan teroksidasi dan membentuk asam alfa-getrobutarat dengan bantuan dehidrogenase. Di sini, dia akan melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan energi dalam bentuk NADH. Lalu, asam alfa-getrobutarat ini akan membentuk suksinil koenzim A dengan bantuan enzim dehidrogenase kompleks. Di sini, dia melepaskan lagi karbon dioksida dan menghasilkan energi dalam bentuk NADH. Lalu, suksinil koenzim A akan diubah lagi menjadi aksam suksinat dengan bantuan enzim sintetase. Di sini, dia menghasilkan energi dalam bentuk ADP, di mana ADP ini akan diubah ke dalam bentuk ATP. Lalu, asam suksinat ini akan teroksidasi menjadi asam fumarat, di mana di sini dia akan menghasilkan energi dalam bentuk FADH2 dengan bantuan enzim dehidrogenase. Lalu, asam fumarat akan terjadi proses penambahan air atau H2O untuk membentuk asam malat dengan bantuan enzim fumarase. Lalu, asam malat ini akan teroksidasi lagi dengan asam oksaloasetat dengan bantuan enzim dehidrogenase dan menghasilkan energi dalam bentuk NADH. Terus, asam oksaloasetat akan bergabung lagi dengan asetil koenzim A, maka siklus Krebs akan terulang lagi. Lalu, tahapan terakhir itu adalah transfer elektron. Jadi kita lihat di sini, NADH ini akan mengirimkan elektron ke kompleks 1. Lalu FADH2 mengirimkan elektron ke kompleks 2. Di sini FADH mengirimkan elektron ke seluruh transfer elektron. Pada kompleks 2 ini tidak terjadi proses pemompaan ion H+. Nah, elektron dari kompleks 1 dan 2 ini akan dibawa ke koenzim Qi atau ubiquinon. Lalu dari koenzim ubiquinon ini akan mentransfer elektron menuju kompleks 3. Di kompleks 3, ion-ion H+ akan dilepaskan. Setelah itu, kompleks 3 akan mengirimkan elektron menuju kompleks 4. Di kompleks sebelum itu, kompleks 3 ini akan mentransfer elektron menuju sitokrom C. Sitokrom C inilah yang membawa elektron dari kompleks 3 menuju kompleks 4. Nah, dari kompleks 4 ini akan terjadi proses pembentukan H+ bergabung dengan O2, maka menghasilkan H2O. Lalu, H2O ini akan mengirimkan lagi H+ ke seluruh transport membran dengan bantuan enzim ATP sintase. Nah, di sini ATP yang dihasilkan akan digunakan oleh matris mitokondria untuk atau berfungsi sebagai sumber energi utama pada sel. Lalu kita masuk pada jenis yang kedua itu respirasi anaerob. Tadi sudah dijelaskan bahwa respirasi anaerob itu terbagi atas 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Pertama kita bahas dulu di fermentasi asam laktat. Nah, di sini fermentasi asam laktat itu terjadi karena adanya proses glikolisis. Nah, di mana asam pirufat ini akan menerima elektron dari NADH untuk membentuk asam laktat. NADH akan diubah lagi menjadi NAD+ agar glikolisis itu dapat berjalan dengan baik. Lalu, untuk mekanisme fermentasi alkohol,
itu juga berasal dari proses glikolisis, di mana asam piruvat akan melepaskan satu molekul dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 untuk membentuk asetaldehida. Asetaldehida ini akan menerima elektron dari NADH untuk membentuk etanol. Lalu NADH ini akan diubah menjadi NAD+ agar glikolisis itu dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya atau pemaparan materi dari saya terkait metabolisme, khususnya pada katabolisme. Selamat malam dan terima kasih.